Dan kita sering mendengarkan itu penyampaian ulama, khususnya ketika menjelang Idul Fitri, ya, berjabat tangan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram itu lebih baik menusuk kepalanya dengan besi, ya, daripada berjabat tangan laki dengan perempuan yang bukan mahramnya. Tapi katanya Rasulullah itu lebih baik. Kenapa? Karena hukumannya orang yang berjabat tangan laki dengan perempuan yang bukan mahram, murkanya Allah, nerakanya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan berupa nikmat yang dapat kita rasakan hingga detik ini, yang patut untuk selalu kita syukuri, sehingga kita dapat bersua kembali atau dapat berjumpa kembali di kantin Habaib, kajian rutin bersama Habib. Nah, sebelum memulai video, alangkah baiknya agar video-video yang kami buat bermanfaat untuk Anda dan orang banyak, silakan yang belum subscribe langsung subscribe saja channel ini, channel Majelis Al Ibadat, dan juga like di semua videonya, komen sebanyak-banyaknya. Ada pertanyaan silakan langsung tulis di kolom komentar YouTube kami, dan juga jangan lupa share ke sosial media kalian agar video ini dapat bermanfaat banyak orang. Dan jangan lupa follow Instagram kami atau sosial media kami di @majelisalibadat, karena banyak konten-konten menarik yang bisa Anda ikuti di Instagram kami ataupun jadwal-jadwal majelis yang ada di sana. Pembahasan kali ini cukup menarik karena dilakukan bahkan bukan orang dewasa, anak-anak pun menjadi tren di masyarakat kali ini. Apa itu? Pacaran. Nah, ini pacaran, apakah boleh? Pembahasan kali ini tentang pacaran. Dan kita bahas bersama guru kita bersama Al-Habib Hadi bin Segaf Assegaf. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi Enak wabarakatuh. Ustadz aja, biasa panggilnya Ustadz, jadi Ustadz aja. Monggo. Iya. Ini panggil Mas juga nggak apa-apa. Jangan Om ya. Jangan nanti. Jangan Om. Om nggak enak. Jadi pembahasan kita tentang pacaran, Ustadz. Ya. Bagaimana tanggapan Ustadz tentang pacaran itu sendiri? Pacaran kuku. Pacaran laki-laki dan perempuan yang tak kira pacaran kuku. Enggak ya. Saling mengenal supaya menjadi satu kesatuan yang kompak gitu, katanya seperti itu, Ustaz. Pacaran hubungan laki dengan perempuan. Ya. Hubungan laki dengan perempuan, kalau pacaran itu biasanya bukan mahram ya. Iya, betul. Kalau hubungan baik itu via telepon, WA, bertemu langsung, itu jelas nggak boleh. Ya, karena perantara seperti telepon, WA, perantara itu semuanya hukum tujuannya. Kalau tujuannya itu nggak benar, berarti perantaranya pun nggak benar. Karena itu ada Qaidah yang mengatakan lil wasail hukmul maqasid. Perantara itu hukum tujuannya. Kalau tujuannya nggak benar, maka perantaranya menjadi nggak benar. Tapi kalau tujuannya itu benar, nah benar ini bukan menurut kita, menurut agama, menurut Al-Quran, menurut hadis, atau menurut tuntunan daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka perantaranya pun jadi benar. Kalau kita perhatikan di dalam ayat Al-Quran ataupun hadisnya Nabi, antara laki dengan perempuan yang bukan mahram itu sudah dibatasi sangat ketat. Dari menginjak usia remaja, itu sudah dibatasi. Dibatasi dengan apa? Dari batalnya bersentuhan.
apalagi memegang. Bersentuhan laki dengan perempuan yang bukan mahram tanpa adanya penghalang itu bisa membatalkan wudhu. Bersentuhan dengan sengaja ataupun tidak, di dalam mazhab Imam Syafi'i tentunya, sengaja ataupun tidak itu dapat membatalkan wudhunya. Itu sudah berarti apa? Pelajaran yang diberikan Allah lewat Nabi Muhammad bahwa laki dengan perempuan yang bukan mahram itu tidak boleh berdekatan. Itu masih dalam wudhu. Kalau bersentuhan nggak boleh, apalagi memegang. Seperti halnya berjabat tangan. Dan kita sering mendengarkan itu penyampaian ulama, khususnya ketika menjelang Idul Fitri, ya, berjabat tangan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram itu lebih baik menusuk kepalanya dengan besi, ya, daripada berjabat tangan laki dengan perempuan yang bukan mahramnya. Nah, jadi kalau di akal, menurut akal, berjabat tangan kan enak. Mungkin tangan dengan tangan nggak ada yang panas, nggak ada kotor, bersih. Tapi dengan menusuk kepala dengan besi, kan sakit, apalagi di kepala. Tapi katanya Rasulullah itu lebih baik. Kenapa? Karena hukumannya orang yang berjabat tangan laki dengan perempuan yang bukan mahram, murkanya Allah, nerakanya Allah. Kalau kita bahas neraka terlalu panjang nanti. Gimana neraka itu? Walhasil itu adalah api itu kan ya. Nah, neraka itu api dan nggak mungkin ada yang mau kan dilempar dengan api. Nah itu pembatasan. Nah, apalagi kalau dia sampai berpegangan tangan, kemudian berpelukan, cipika-cipiki, kemudian berduaan di tempat-tempat yang sepi, lebih dari itu lagi. Ya, yang tidak sengaja aja sudah bisa membatalkan dan dosa, apalagi dengan disengaja dan yang lain sebagainya. Nah, dari gambaran yang digambarkan Ustaz tadi, bahwa kalau kita laki-laki sudah wudhu dan perempuan sudah wudhu, berpegangan aja sudah batal. Ya, bersentuhan. Iya, bersentuhan. Apalagi berpegangan. Iya, itu sudah batal. Itu sudah mereka tahu. Dan bagaimana kalau mereka sampai melakukan pacaran itu sendiri, Ustaz? Sebetulnya pacaran ini adalah perbuatan yang dilarang. Kenapa kok dilarang? Selain bertemunya laki dengan perempuan yang bukan mahram, dan itu dilarang karena pacaran ini adalah salah satu perbuatan yang mendekati perbuatan zina. Dan kita tahu dalam ayat Al-Quran surat Al-Isra ayat ke-32 Allah itu berfirman wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Di situ Allah mengatakan wala taqrabuz zina. Wala taqrabu, janganlah kalian mendekati. Apa yang dilarang oleh Allah untuk didekati? Az-zina, perbuatan zina. Lah pacaran itu kan kita cuma jalan berduaan, ngedate, ya, makan di sana, makan di situ, ngelihat pemandangan ini, pemandangan itu. Tapi kan nggak mungkin selamanya seperti itu. Ada waktu-waktu tertentu, akhirnya terjadilah perbuatan yang dilarang tersebut. Betul. Dari mana? Terjadinya dari mana? Karena seringnya berduaan, selalu jalan bersama, kemudian akhirnya menuju tempat-tempat yang sepi ataupun yang tertutup. Nah, disitulah terjadi. Karena itu dilarang oleh Allah mendekatinya. Lah, termasuk mendekati perbuatan zina itu apa? Pacaran. Allah tidak langsung melarang perbuatan zinanya. Janganlah kalian berzina. Tapi Allah sudah melarang apa? Mendekati. Nah, mendekatinya dilarang, apalagi perbuatannya. Karena itu dikatakan dalam beberapa kitab tafsir, ungkapan wala taqrabuz zina ini lebih sangat harus diperhatikan daripada ketika Allah melarang langsung perbuatannya. Misalnya wala taqrabuz zina dengan wala taznu. Ya. Berarti wala taqrabu ini
Jadi juga jangan coba-coba mendekat. Iya. Karena ini sudah membahayakan. Daripada Allah mengatakan jangan berzina. Kalau jangan berzina berarti mendekatinya masih oke lah. Nah, kan kayak gitu ya, masih oke lah dengan bahasa ya, masih oke. Tapi kalau dengan kata-kata jangan mendekati, berarti perbuatannya jangan dilakukan, mendekatinya aja jangan. Kenapa kok dilarang sama Allah? Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Karena perbuatan zina itu adalah fahisyah, perbuatan yang buruk menurut akal, menurut fitrah manusia dan syariat. Nah, kenapa kok buruk dalam akal, fitrah dan syariat? Karena menghilangkan haknya Allah, haknya perempuan, haknya keluarga atau istri kalau itu istrinya orang, atau suami kalau itu suaminya orang. Nah, menghilangkan 4 hak. Kemudian juga apa? Bisa mencampur adukkan keturunan. Akhirnya membuat keturunan tidak jelas. Hanya hamil di luar nikah. Akhirnya nikah. Nikah dengan bukan yang menghamili, atau nikah dengan yang menghamili. Nah, ini kan akhirnya tidak memperjelaskan apa namanya ini, garis keturunan untuk si anak tersebut. Karena di situ ada pembahasan nanti dalam kalau hamil di luar nikah kemudian dia nikah, yang menikah itu yang menghamili atau orang lain, itu ada pembahasan semuanya. Nah, karena itu dilarang sama Allah, mendekati dilarang. Karena itu termasuk yang disebutkan oleh Rasulullah untuk dihindari. Nah, karena kalau dekat-dekat itu khawatir terjerumus, sebagaimana dalam hadis man hama haulal hima yushiku an yaqa'ah. Orang itu kalau berada di tempat yang mengkhawatirkan, itu kemungkinan besar akan apa? Terjerumus. Nggak bisa berenang, nyoba-nyoba masuk ke air yang dalam, akhirnya apa? Tenggelam. Nah, sudah ngerti kan ya? Iya. Alhamdulillah. Nah, pacaran ini menjadi salah satu alasan ini Ustadz untuk mengenal lebih jauh dari pasangan kita, mengenal karakter kita, itu menjadi dalil mereka yang masih pacaran. Jadi nggak apa-apa lah pacaran, nggak lapo-lapo gitu katanya. Nggak lapo-lapo, kita juga pacaran itu buat saling mengenal keluarga dan segala macam. Alasan mereka itu biar mereka lebih lancar katanya, lebih lancar untuk langgeng juga di pernikahannya. Itu gimana Ustaz? Sebelum saya jawab tentang pernikahannya kemudian dilewati dengan pacaran, alasan itu jangan salah. Terkadang orang itu salah dan dia tahu kalau dia salah, tapi masih beralasan untuk membenarkan kesalahannya. Padahal dia tahu kalau dia salah. Agar ditolerir kesalahannya, dia buat alasan. Dan kita harus tahu, Nabi Adam itu sama iblis ketika dikeluarkan dari surga dikasih alasan. Nah, Allah melarang Nabi Adam mendekati sebuah pohon. Wala taqraba hadhihi syajarata. Jangan kamu dekati, wahai Adam dan istrimu Hawa, pohon ini. Tapi setan datang, iblis datang ke Nabi Adam, memberikan alasan. Kenapa kamu kok dilarang? Ada apa dilarang? Ini bisa gini loh, ini bisa gini loh. Jadi alasan itu dikasih sama iblis. Kenapa kamu dilarang? Tahu nggak? Ini kalau makan ini bisa langgeng abadi dalam surga. Siapa tuh yang nggak mau langgeng? Dalam surga kenikmatannya luar biasa. Semua orang pengen langgeng. Alasan itu diberikan oleh iblis. Akhirnya apa? Terjadilah yang tidak diinginkan oleh Allah, dan Allah langsung mengingatkan Nabi Adam. Diingatkan alam anhakuma. Bukankah aku sudah larang kalian berdua? Dan Allah pun sudah menyatakan wa aqul lakum inna syaitana lakum aduwwum mubin.
Sudah aku jelaskan bahwa setan itu musuh yang jelas untuk kalian berdua. Nah, itu alasan. Begitu juga orang-orang yang menggunakan pacaran sebagai alasan supaya mengetahui karakter satu sama lain, baik itu keluar calon si laki dengan perempuan atau keluarga. Dan itu alasan yang dibuat oleh siapa? Dari siapa? Nah, dari paham ya? Iya. Dari cerita Nabi Adam tadi ngerti ya? Iya. Nah, berarti alasan itu tidak tepat. Ya, tidak tepat. Nah, terus bagaimana untuk mengetahui? Dalam Islam itu sudah dijelaskan, kalau kita punya keinginan menikahi seorang perempuan, disunnahkan. Bahkan ada sebagian ulama yang mewajibkan. Jadi ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Sunnah atau wajib untuk apa? Melihat calon tadi itu. Melihat calon perempuan tadi itu. Sebelum kita melamarnya. Nah, sebelum kita melamarnya disunahkan, bahkan ada yang mengatakan wajib melihatnya. Sekalipun si perempuan nggak mau. Ada perempuan yang nggak mau, entah itu karena malu atau karena merasa aku ayu sing ati teko elek. Nah, kan gitu ya. Biasanya. Oh, walaupun nggak mau, walaupun si perempuan itu tidak mengizini, atau si perempuan nggak tahu kalau dia dilihat untuk dinikahi, nggak masalah. Sunnah, bahkan ada yang mengatakan wajib. Lah kok disunahkan? Di dalam hadis riwayat dari Mughirah bin Syu'bah, pernah beliau ketika mau melamar seorang perempuan, Nabi SAW memerintahkan Mughirah bin Syu'bah, unzur ilaiha, lihatan, survei dulu itu perempuan, ya. Lihat apa, kenapa? Katanya Rasulullah, fa innahu ahra an yu'dima bainakuma. Karena itu atau penglihatan itu ya, lebih menjamin untuk kelanggengan antara kamu berdua. Nah, Nabi sudah memberikan alasan. Hanya dengan apa? Melihat. Nah, hanya dengan melihat. Nah. Dalam riwayat yang lain dari Muhammad bin Musallam, bahwa Nabi SAW bersabda, innallaha atau idza alqallahu fi qalbi rajulin khutbata imra'atin fala ba'sa an yanzura ilaiha. Rawahul Bukhari. Katanya Rasulullah, kalau Allah sudah menanamkan atau menumbuhkan keinginan seseorang untuk meminang seorang perempuan, maka boleh bagi laki-laki tersebut melihatnya. Nah, melihat perempuan tersebut. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah sendiri. Rasulullah menjelaskan apa? Kepada Sayyidatina Aisyah, ra'aituki fil manam fi saraqah min harir. Jadi Rasulullah itu sudah melihat Sayyidatina Aisyah sebelum melamarnya, sebelum meminangnya kepada ayahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itu melihat dulu Rasulullah. Nah, dan itu dilakukan oleh banyak. Nah, boleh. Nah, itu tujuannya apa? An yu'dima bainakuma. Itu tujuannya. Nah, kalau sudah tahu pacaran itu tidak boleh atau ya udah garis kerasnya adalah haram, Ustaz ya. Bagaimana teman-teman yang sudah mengetahui atau sudah menonton video ini tapi dia masih pacaran? Dia mau lanjut aja lah. Biarkan video ini berlalu gitu aja. Itu gimana nih, Ustaz? Hukuman orang yang sudah mengetahui, ya, tapi dia melakukan dengan hukuman orang yang belum mengetahui, bukan pura-pura nggak tahu ya, belum mengetahui, kemudian dia tahu, nah, ini beda. Kalau sudah mengetahui tapi melanjutkan, itu lebih berat. Karena itu seperti ulama. Ulama itu disabdakan oleh Rasulullah, asyaddun nasi azaban yaumal qiyamah. Paling kejihnya azab, paling buruknya azab yang diberikan Allah kepada manusia di hari kiamat, itu kepada siapa? Alimun lam yanfa'hullah bi'ilmi. Kepada orang alim yang ilmunya nggak bermanfaat untuknya. Nah, ilmunya nggak bermanfaat gimana? Dia sendiri nggak ngamalin, apalagi orang lain. Nah,
dalam riwayat yang lain di neraka itu nanti muter. Nah, jadi ulama ini seperti dipertontonkan oleh Allah kepada semua orang dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Muter. Sehingga orang-orang penghuni neraka ini bingung dulu. Ini yang dulu saya undang di pengajian untuk ngisi. Ini dulu yang menasihati saya untuk taubat. Ini dulu yang memerintahkan saya untuk sholat. Meninggalkan dosa ini, meninggalkan dosa itu. Loh, akhirnya mereka bertanya, dulu kenapa kalian? Ada apa dengan kalian? Akhirnya mereka ngomong, ya dulu aku yang memerintahkan kamu sholat. Dulu aku yang memerintahkan kamu taubat. Dulu aku yang melarang kamu melakukan ini, melakukan. Tapi aku nggak melakukan apa yang aku perintahkan. Justru aku melakukan apa yang aku larang. Kalian aku larang ini, tapi aku melakukannya. Kalian aku perintahkan ini, tapi aku nggak melakukannya. Nah, itu hukuman bagi orang apa? Yang sudah mengerti tapi tetap menjalankan yang dilarang. Lebih berat. Nah, tapi kalau dia nggak tahu, benar-benar nggak tahu, kemudian dia melakukan, setelah mengetahui dia meninggalkan, bagus. Atau misalnya dia nggak meninggalkan, dia tetap melakukan, dia lebih ringan azabnya, lebih ringan. Tapi hal ini yang benar-benar nggak tahu. Tapi nggak boleh jadi alasan untuk mencari tahu apa yang tidak diketahuinya. Karena apa? Ada kewajiban kita untuk mencari tahu apa yang tidak kita ketahui. Nah, walaupun dia nggak tahu, tetap siksa yang dia dapat. Nah, tetap siksa yang dia dapat. Karena itu mau nggak mau harus dihindari. Dan kita harus belajar dari para sahabat. Para sahabat itu ketika turun ayat larangan dari Allah yang sebelumnya itu terbiasa mereka lakukan, langsung mereka tinggalkan. Seperti meminum minuman keras. Dulu mereka minum biasa sebelum datangnya keharaman. Tapi ketika datang, langsung mereka tinggalkan. Nah, ketika sama dengan kita, kalau kita tahu ini dilarang, ya langsung tinggalkan. Jangan kita ngenyang. Kita minta diskon, keringanan, pelan-pelan, tidak bisa. Larangan harus kita jauhi. Tapi kalau dalam kebaikan, bolehlah kita melakukan step by step, ya, bertahap. Tapi kalau meninggalkan itu nggak boleh pelan-pelan, harus langsung meninggalkan. Baik, pembahasan yang menarik sekali nih, Ustaz. Semoga banyak orang yang sadar akan hal ini karena dilarang. Memang benar-benar dilarang, nggak bisa ditolerir lagi ya, Ustaz. Iya. Ya, terima kasih sekali lagi waktunya, Ustaz. Amin. Kembali Sama-sama. lagi, insya Allah di kantin Habaib lainnya dengan tema-tema yang menarik tentunya. Insya Allah. Dan terima kasih untuk yang sudah menyimak video ini. Jangan lupa tetap like video ini dan komen sebanyak-banyaknya. Sebarkan ke sosial media kalian supaya video ini dapat bermanfaat untuk orang lain. Karena pembahasan ini sangat menarik tentang pacaran yang dilarang dan penjelasannya apa saja yang kenapa kok dilarang itu intinya. Dan terima kasih sekali lagi. Saya Ahmad Syauqi pamit undur diri. Kita bertemu lagi di kantin Habaib dengan para Habaib lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.